Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pengajian kita, pengajian rutin pesantren Hilal Bogor. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Dan juga kepada para kaum muslimat yang bisa menyaksikan acara ini, alhamdulillah Allah masih beri kehidupan kepada kita. Kita bersyukur itu semua. Dan wabil khusus yang paling patut kita syukuri, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, ya. Yang dengan nikmat ini kita bisa terus bersyukur kepada Allah. Yang dengan nikmat iman Islam kita bisa bahagia selamat di dunia, dengan nikmat iman Islam juga kita bisa bahagia selamat di akhirat. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini terus Allah sampaikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua dipanggil nanti dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kaji kita pada kesempatan kali ini, ya ini mungkin panjang sedikit episodenya, tapi kita bikin dalam beberapa episode, beberapa pertemuan yang berkaitan dengan hakikat kehidupan, ya. Hakikat kehidupan kita, wabil khusus nanti tentang spesifiknya kita bahas tentang ujian, ya, bahwa kehidupan kita ini memang dipenuhi dengan ujian-ujian supaya kita lebih jernih nanti melihat kehidupan ini. Pada hakikatnya Allah menurunkan kita ke muka bumi ini, ya, yang pertama itu karena memang ini sepintas saja dulu. Yang pertama itu memang agar kita selalu beribadah kepada Allah. Ya, ini kita bahas nanti sedikit detail. Dan kedua, kehidupan ini Allah berikan juga sebagai ujian. Jadi yang pertama Allah menciptakan kita untuk ibadah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Adz-Dzariyat 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Dan juga Allah ciptakan kita untuk diuji, ya, ujian di dalam kehidupan ini. Jadi karena itu, nah pelajaran kita kali ini kita khusus nanti berkaitan dengan ujian ini. Kita lebih dalami supaya apa kita belajar ini, supaya kita lebih jernih melihat kehidupan, ya, juga supaya kita lebih hati-hati juga dalam kehidupan ini. Banyak orang tidak merasa bahwa hidupnya diuji sehingga dia merasa tenang-tenang saja. Akhirnya karena dia nggak merasa hidup ini ujian, tidak merasa hidup ini adalah bagian dari skenario Allah untuk menguji kita di dalam kehidupan kita, akhirnya dia leha-leha, ya. Setelah leha-leha, akhirnya ya menghadap Allah dalam keadaan merugi karena dia nggak mengikuti ujian dengan baik. Ibarat di sekolah, kalau ada orang nggak tahu bahwa itu ujian, dia santai-santai aja, ternyata ya dia tidak mengerjakan ujian dengan baik atau tidak siap-siap terhadap ujian itu. Akhirnya ketika selesai belajar, masa belajar, rupanya dia gagal, fail. Kalau kita begitu meninggal, ya meninggalnya fail, gagal, su'ul khotimah, na'udzubillah. Nah, kalau karena itu pada kesempatan kali ini kita membahas ini, ya, santri-santri perlu juga kita yang hadir di sini dan juga yang menyaksikan acara ini
Kita lebih jernih nanti melihat kehidupan. Jadi kita belajar ini supaya tidak tergelincir, supaya tidak terlena, supaya tidak terbuai dengan kehidupan ini. Apapun kehidupan kita. Terlena itu bukan hanya orang-orang yang kaya saja, termasuk orang yang menderita juga, terlena dengan penderitaannya, menganggap bahwa hidup ini adalah akhir dari segala-galanya. Tidak. Ini adalah bumi ini, dunia ini adalah sarana ujian. Istilah bahasa kerennya testing ground. Ya, testing ground itu tempat kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita belajar. Jadi lebih bijak kita melihat kehidupan, termasuk juga nanti kita lebih hati-hati. Ya, supaya tidak terlena, tidak terbuai apapun kondisi kita. Kalau kita senang tidak terlalu terbuai dengan kesenangan karena itu bisa menipu. Kalau kita berada dalam kesulitan pun, dalam penderitaan, kita tidak terkecewa dengan penderitaan itu berlarut-larut, karena semua adalah ujian. Maka kita perlu kita belajar ini. Bagi kalian anak-anak muda, bagi kita semua di sini, mumpung masih muda, ya, belum di ujung. Kalau di ujung itu terlambat. Kalau sudah tua baru sadar itu, ya walaupun bagus juga, ya namanya udah tua ya tobat bagus dah. Tapi sayang, ya udah agak terlambat. Tapi kalau muda-muda sudah tahu, ini banyak yang bisa kita bikin. Banyak yang bisa kita hasilkan dan kita tidak terjerumus nanti terjerembab pada kesalahan yang dalam, karena kita sudah langsung sadar, langsung tahu, oh ini adalah ujian, kita harus hati-hati sehingga kita terus siap. Ya. Jadi gitu. Jadi tujuan kita belajar konsep ini, hakikat ujian dalam kehidupan ini adalah pertama supaya kita tadi apa? Supaya kita tadi apa? Lebih jernih melihat kehidupan, kedua juga lebih hati-hati. Ya. Nah, termasuk juga mungkin bisa menjawab berbagai, dengan kita belajar juga kita bisa menjawab berbagai macam permasalahan sering muncul, sering bertanya, mungkin kita sering bertanya atau sering ditanya orang. Mungkin di medsos atau di mana. Sering mungkin muncul pertanyaan misalnya, kenapa banyak terjadi kejahatan-kejahatan? Ada 3 peristiwa misalnya. Pertama, mengapa banyak terjadi kejahatan-kejahatan di muka bumi ini? Ya, terjadi pembunuhan, pemerkosaan, kezaliman-kezaliman, peperangan-peperangan, ya, dan sebagainya, bom dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Kok kira-kira bahasanya dibiarkan Allah gitu loh itu terjadi? Kenapa enggak Allah dengan kekuasaan langsung dicegah misalnya? Kan Allah Maha Kuasa. Atau juga Allah Maha Baik. Kenapa Allah biarkan? Mungkin sering itu pertanyaan muncul dalam diri kita, atau juga sering kita dengar. Dan kadang-kadang banyak orang tidak tahu jawabannya. Ya, tidak tahu jawabannya. Akhirnya banyak menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya, menyalahkan Allah dan sebagainya. Kalau kita tidak, dengan konsep ini kita bisa jawab semua itu. Ya, termasuk juga pertanyaan kedua misalnya, mengapa Allah ciptakan orang ini berbeda-beda, lahir dalam konteks yang berbeda-beda? Ada orang lahir kaya, ada orang lahir dari keluarga miskin. Ya, ada orang lahir dalam kondisi sehat, ada orang lahir dalam kondisi cacat. Kok bisa beda gitu loh? Ya, sempurna tubuhnya, ada yang kurang. Ada yang lahir cantik, ada yang lahir jelek. Begitu. Ada yang lahir hitam, ada yang lahir putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, macam-macam lah. Orang lahir kok bisa beda-beda? Kok seolah-olah Tuhan tuh kayaknya nggak adil gitu loh. Kenapa nggak dibikin semuanya sama gitu kan? Yang namanya adil gitu. Ada yang pintar, ada juga yang bodoh, IQ tinggi, ada juga IQ rendah dan sebagainya dan sebagainya. Mengapa terjadi perbedaan ini? Seolah-olah Tuhan tuh kan kayaknya nggak adil. Kan kita kan lahir nggak milih. Ada yang lahir di sini milih kan enggak? Kita nggak milih siapa bapak kita, siapa ibu kita, di mana kita lahir, kita nggak milih. Kok bisa dilahir dalam kondisi gini? Kalau boleh milih kan kita maunya kan lahir dari apa? Kaya, cantik, ganteng, kan gitu, putih, tinggi, mancung, nah, gitu. Tapi ternyata tidak. Kita nggak bisa milih. Apa yang ada sekarang, inilah yang sedang kita alami. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, ini pun kalau kita belajar konsep ini, insya Allah bisa kita jawab dengan baik. Nah, termasuk juga yang ketiga adalah dalam kondisi tadi yang sekarang. Kalau tadi kan lahir, sekarang juga ada orang kerja jungkir balik, hidupnya miskin terus.
Ada orang mungkin ongkang-ongkang kaki, malah dia kaya, kan gitu. Itu terjadi. Ini jungkir balik, miskin aja terus masih. Ada yang di sana rasanya kerjanya nggak sulit-sulit amat, nggak bisa kaya. Malah kadang-kadang orang zalim dibiarkan semakin kaya, berkuasa. Bahkan ada orang yang soleh makin miskin, makin berat kehidupannya, gitu. Jadi kok terjadi juga perbedaan-perbedaan. Ya, orang makin korupsi, makin dibiarkan dia. Ya, makin zalim, makin berat. Ada orang yang soleh malah kadang-kadang umurnya malah pendek gitu loh. Ini umurnya malah panjang. Yang bandit-bandit kadang-kadang panjang-panjang umurnya. Yang soleh-soleh cepat kali meninggal. Nah ini peristiwa-peristiwa gini, 3 pertanyaan ini kadang-kadang sering muncul dalam kehidupan kita. Bagaimana cara menjawabnya? Ini tidak bisa dijawab dengan pakai akal, nggak bisa. Ini nggak bisa dijawab dengan akal. Nggak nyampe akal di sini. Akal manusia nggak nyampe menjawab ini. Kok bisa ini terjadi loh? Kata loh. Paling bilang ya sudah, ada biaya, begitulah kehidupan. Paling itu jawaban orang. Maka sering ada orang mengatakan hidup tidak adil, dunia tidak adil, kan sering gitu. Maka kadang mengatakan Tuhan tidak adil, kalau yang ada percaya Tuhan juga gitu. Orang yang tadi mengatakan hidup tidak adil, dunia tidak adil, itu orang tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah. Ada yang orang yang percaya Allah yang mengatakan Allah yang nggak adil. Nauzubillah. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan. Nah, 3 pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan akal. Tidak bisa dijawab dengan akal. Nggak nyampe akal kita di situ. Apa pertanyaan pertama? Mengapa kejahatan-kejahatan sering banyak terjadi dan dibiarkan seolah-olah sama Allah, kalau Allah itu ada, kata mereka. Katanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Perkasa, kok dibiarkan begitu? Kejahatan-kejahatan, kezaliman, pembunuhan dan lain sebagainya. Kedua, mengapa banyak orang lahir beda-beda? Kehidupannya, kondisinya, kecerdasannya, bentuk tubuhnya, beda-beda semuanya. Ya, kaya, miskin dan lain sebagainya. Dan perbedaan itu kadang-kadang sangat mencolok. Yang ketiga, ya sekarang juga dalam kehidupan kondisi sekarang, mengapa juga banyak kehidupan orang beda-beda. Ada yang berjuang tapi tetap belangsak, ada yang tenang-tenang aja malah kaya. Ya, ada yang korupsi terus, dibiarkan hidupnya terus dengan kezalimannya, dengan kejahatannya. Sementara ada orang yang soleh ya malah cepat pula meninggal, atau yang orang baik-baik malah miskin-miskin, susah-susah hidupnya. Nah, ini bisa kita jawab dengan agama kita. Agama lain pun nggak bisa, hanya agama Islam yang bisa menjawab. Agama lain pun nggak bisa menjawab ini. Coba silakan tanya, kenapa bisa terjadi? Saya akan tanya. Agama lain pun nggak bisa menjawab ini, karena akal nggak nyampe. Agama lain pun nggak bisa jawab. Hanya agama yang benar bisa menjawab ini. Itu agama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha tahu, Allah yang menciptakan kita. Dia tahu, dia beri jawaban. Jawabannya ada semua dalam Al-Quran. Jawabannya ada dalam hadis. Karena agama Islam adalah agama yang benar, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq. Kata Allah dalam surat Al-Mulk, surat 67. Tidakkah yang menciptakan itu Allah yang menciptakan, tahu, Maha tahu terhadap apa yang Dia ciptakan? Ya, kalau kita mau tahu masalahnya, kita mesti tanya Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan untuk menjadi pelajaran bagi kita, hidayah bagi kita, menjawab semua permasalahan kita, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Dan juga Allah turunkan hadis Nabi juga untuk mengajarkan dan membimbing kita, termasuk juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akal kita nggak nyampe. Akal kita nggak nyampe. Pernah nanya kayak gitu? Pernah nanya begitu? Ada sering? Apa jawabannya? Jawabannya kembali kepada yang apa kita akan bahas. Ya, jawaban pertama yang kita bahas, bahwa hidup adalah ujian. Itu jawabannya. Hidup adalah ujian. Allah menciptakan kehidupan bagi manusia adalah ujian bagi manusia. Ya, adalah ujian bagi kita. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat 67 Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, di sini disebutkan mati artinya dari nggak ada menjadi ada. Ciptakan kematian kita dari tidak ada, kehidupan. Dijadikan kita hidup, dari kita mati, tak ada. Wal hayata, dan kemudian kita dihidupkan. Liyabluwakum, agar Allah menguji kita manusia. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya. Jadi kehidupan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji. Jadi siapapun lahir yang namanya manusia, ya pasti diuji. Bahkan bukan hanya lahir. Dalam Al-Quran dikatakan manusia itu sudah diuji saat dia berada dalam perut ibunya pun dia sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji Allah Subhanahu wa taala dalam perut kita. Kalau kita belajar biologi, yang namanya sperma, nutfah dalam bahasa Al-Qur'annya, nutfah min nutfatin, dari sperma, sebuah sperma min nutfatin, kita sudah diuji. Dalam sperma bapak kita terus masuk ke dalam rahim itu sudah diuji di situ. Dalam bentuk sperma dan masuk ke dalam rahim itu sudah diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ sudah ujian. Jadi belum lagi kita lahir masih dalam bentuk nutfah itu kita sudah diuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Ad-Dahr, surah Al-Insan, surat 76. Ya, Allah mengatakan itu, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah ciptakan manusia min nutfatin, dari nutfah, satu sperma, amsyajin, kemudian dia bercampur dengan sel telur di rahim seorang wanita, ibu, istri. Nabtalihi, kami uji, kata Allah. Jadi dari situ pun sudah mulai dalam bentuk apa? Dalam bentuk fi'il mudhari'. Nabtalihi, kami uji, dalam uji. Di dalam bentuk itu sudah diuji kita. Jadi bentuk sperma. Maka kalau kita belajar itu, sperma itu kan sebenarnya ada jutaan, ada yang mengatakan miliaran, banyak lah pokoknya. Tapi yang jadi berapa? Satu. Jadi satu bersaing melawan berapa? Melawan jutaan saingan-saingan. Jadi sebenarnya kalian nih orang-orang kejam semua sebenarnya. Karena untuk jadi kalian banyak orang yang mati kan, kira-kira gitu. Calon-calon manusia lainnya mati, jadilah kalian satu kan. Bersaing. Jadi belum jadi manusia aja sudah bersaing gitu. Ya kalau kita bilang sadis, ya sadis juga. Betul. Bayangin gara-gara kita satu, yang mati berapa? Jutaan yang mati. Karena yang jadi cuma satu. Ya paling banter dua lah, kembar dua. Jadi mengatakan satu tapi membelah, katanya begitu. Intinya satu juga. Jadi kita masih dalam bentuk yang sesederhana itu pun kita sudah diuji Allah. Itulah manusia. Nabtalihi, kami uji, kata Allah, manusia itu. Jadi kita memang hakikat kehidupan adalah diuji. Jadi dua kan, tadi tujuan kita bahas dari awal, tujuan penciptaan manusia itu ada dua. Atau tiga lah kita bikin. Satu, untuk ibadah, sekaligus melekat di dalamnya sebagai khalifah kalau manusia. Terus yang kedua, hidup untuk diuji. Jadi hidup ini ujian. Nah ini bisa kita jawab, karena ujian, ya semua diuji. Siapa aja diuji, manusia lahir. Jadi orang berbuat jahat itu ya ujian bagi orang yang berbuat jahat. Yang dijahati pun ujian juga. Yang berbuat jahat, yang berbuat zalim diuji, ujian. Yang dizalimi pun ujian. Yang nengok, ujian juga. Bagi yang berbuat jahat, ujiannya apa? Mau dia bikin atau enggak? Itu ujiannya. Kalau dia bikin, dia enggak lulus ujian. Kalau dia bikin, atau dia bikin, dia tidak lulus ujian. Kalau dia zalim. Kan kita kan selalu gitu. Kalau bikin jahat kan ada godaan. Bikin enggak jahat ini? Kalau kita enggak bikin, lulus. Kalau kita bikin, kita fail, gagal. Walaupun dalam pandangan Allah tetap masih diberi kesempatan. Ada namanya gitu. Ujiannya yang enggak langsung dikumpul kan gitu. Dikumpulnya kapan? Meninggal lah baru dikumpul.
Masih ada perbaikan-perbaikan. Gak lulus hari ini, masih ada dibuka pintu tobat untuk perbaikan. Makanya juga salah satu jawabannya, mengapa Allah biarkan kejahatan itu? Salah satu jawabannya di samping hidup ujian, tapi juga Allah biarkan apa? Bisa jadi orang itu bertobat, masih diberi kesempatan. Mungkin sekarang dia bikin jahat, Allah beri kesempatan. Mungkin dia bertobat berikutnya. Sampai nanti dia dipanggil oleh Allah SWT. Sampai ujiannya dikumpul. Kertas ujiannya dikumpul. Nah itu baru selesai. Mungkin ada begitu bertobat. Makanya di hari kiamat nggak ada orang yang protes masuk neraka. Kenapa? Karena Allah beri kesempatan. Kau untuk bertobat, memperbaiki diri, memperbaiki ujian yang salah itu kan. Kita salah bikin ujian nih. Berjalan. Oh ya baca-baca lagi, salah kayaknya. Perbaiki, nggak apa-apa. Itulah namanya taubat. Jadi begitu. Nah balik kita pelajaran kita ini. Jadi bisa kita dekati bahwa hidup ini ujian. Jadi semuanya diujian. Yang kena zalim, dizalimin ujian juga. Dia sabar enggak? Ketika kita dizalimi, sabar enggak? Pilihan kita dua. Sabar atau membalas atau memaafkan, ujian juga. Kalau kita sabar, kita maafkan, lulus. Kita balas atau bahkan mungkin balas yang lebih berat lagi, ya mungkin kita tidak lulus. Atau kita membalas sewajarnya, ya itu fair namanya. Dalam ayat dikatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang sama. Allah fair. Tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaikinya, berdamai, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi yang dizalimi. Ujian. Jadi menzalimi ujian, yang dizalimi ujian. Yang nengok-nengok ujian juga. Kau nengok kejahatan, ujian bagimu. Kau cegah atau tidak? Semua diuji. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ujiannya kau harus ubah dengan tanganmu. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau enggak mampu, ubah dengan mulutmu, dengan lisanmu. Wa illam yastati' fa biqalbi. Wa dzalika adhaful iman. Tidak mampu juga, ubah dengan hatinya atau menolak dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Jadi yang nengok pun ujian. Kita nengok ada kejahatan itu, kita cegah enggak? Itu ujian bagi kita. Kalau kita biarkan, kita mampu, kena kita. Berarti kita enggak lulus ujian. Dituntut sama Allah di hari kiamat. Kenapa ada kejahatan di muka kau enggak kau cegah padahal kau mampu? Nah, ujian, enggak lulus kita bab di situ. Bagi yang nengok juga. Nah bagi siapa lagi? Bagi penguasa yang ada di situ juga, penguasa, pemerintahan, polisi, aparat-aparat hukum, menghukum nggak? Membiarkan nggak? Kalau dihukum, mereka lulus aparat-aparat itu, aparat-aparat hukum lulus, dia hukum sama dia dengan setimpal. Tapi kalau dia biarkan atau hukum dijual belikan, akhirnya yang salah malah dibebaskan, yang dizalimi malah justru yang menderita, berarti yang penegak hukum pun menjadi ujian bagi mereka. Jadi ujian semuanya. Itulah kehidupan. Masing-masing ditanya semua tuh. Kenapa kau biarkan kejahatan tuh kepada ahli-ahli atau apa penegak-penegak hukum? Kenapa kau biarkan? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diuji. Itu jawaban pertama. Ujian semuanya. Nah juga yang kedua sama. Pertanyaan kedua tadi, apa pertanyaan kedua? Mengapa orang dilahirkan beda-beda? Ya karena hidup di ujian, ya beda-beda semuanya. Masa ada ujian yang sama? Ya beda-beda. Ini ujian beda-beda semuanya. Masing-masing orang punya ujian yang berbeda. Hakikatnya ujian, soalnya beda-beda. Ujian semuanya. Jadi sehingga tidak ada beda orang yang diuji ada sama, ini ujian semuanya. Orang cantik itu ujian dengan kecantikannya, lahir jelek ujian dengan kejelekannya, orang kaya lahir dengan kekayaannya, orang miskin lahir dengan
kemiskinan itu. Ujian dengan kemiskinannya. Orang sehat diuji dengan sehatnya. Orang sakit diuji dengan sakitnya. Orang cacat diuji dengan cacatnya. Orang pinter diuji dengan pinternya. Orang ganteng diuji dengan gantengnya. Orang jelek diuji dengan jelek. Semuanya diuji. Ujian semuanya. Sehingga disitulah keadilan Allah. Karena semuanya ujian. Cuman masalah kan kita suka berpersepsi. Ya, yang enak dibilang nggak ujian. Kalau nggak enak, ujian. Itu salah. Sama semuanya ujian. Kita suka begitu. Makanya orang kalau dapat musibah, sabar ya, ujian. Tapi kalau dapat nikmat, nggak pernah kita bilang, hati-hati ya, ujian. Nggak pernah, itu jarang tuh. Paling orang bilang, syirik lu ah. Paling gitu. Iri kamu. Nah, jadi balik kepada yang tadi. Jadi pertanyaan kedua, mengapa bisa lahir beda-beda? Karena semua ujian. Masing-masing orang diuji dengan kondisinya dan keadaannya. Itulah maksud tadi. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Dijadikan kehidupan, kau dihidupkan oleh Allah dari kematianmu karena untuk Allah uji. Siapa yang terbaik amalnya? Jadi ujiannya siapa yang terbaik amalnya? Bukan apa ujiannya. Biar dia jelek, kalau amalnya menjadi terbaik, dia lulus. Cantik, kalau amalnya nggak bagus, ya nggak lulus. Jadi nggak ada masalah. Kaya, miskin dan sebagainya, lahir cantik, jelek, pintar semua. Yang lulus itu siapa yang terbaik dalam amal-amalnya dengan kondisinya masing-masing. Karena hidup adalah ujian. Sehingga kita lebih fair melihatnya. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu khawatir kita harus mau ujian kok. Apa masalahnya? Hidup ujian, tapi tipenya yang beda. Ada di sana diuji matematik, uji fisika, uji ekonomi, uji sejarah. Ya beda-beda, soalnya beda-beda. Ada di sana soalnya A, ini soal B. Pokoknya intinya adalah dan semua nilai ujiannya sama kadarnya. Nggak ada yang satu lebih berat dari yang lain. Nanti kita bahas itu. Nah, pertanyaan ketiga juga sama. Apa pertanyaan ketiga? Mengapa ada orang yang sungguh-sungguh berjuang, ya kerja bisa tetap miskin, kadang ada orang yang nggak kerja banget, capek-capek bisa kaya, termasuk semua itu. Ya itu sama kondisi sekarang pun ya juga karena ujian semuanya. Orang soleh kok cepat meninggal, ya itu ujian. Makanya prinsip kita kalau ada orang soleh itu atau kita meninggal itu apa? Bagus, alhamdulillah. Mungkin Allah lebih sayang sama dia. Atau bahasa kita, ya kalau orang soleh itu cepat, ini mungkin amalnya udah cukup sehingga cepat dipanggil kan gitu. Kalau yang bandit-bandit dibilang bikin lama-lama supaya biar cepat lama-lama, biar cepat tobat lah gitu, atau diberi kesempatan tobat lah. Jadi yang ketiga pun semua ujian. Jadi kita nggak perlu iri. Dari konteks kita nggak perlu iri sama orang lain. Kondisi kita sekarang nggak perlu iri. Ngapa kita iri dengan orang kaya? Orang kaya, cantik. Ngapa kita iri? Orang dia ujian juga kok. Nggak perlu iri kita. Jadi sehingga kalau kita belajar di samping kita tadi jernih melihat kehidupan, ya juga kita nggak perlu iri, nggak perlu terlalu kagum sama orang kaya. Ngapain kagum? Nggak kagum dan juga nggak iri. Kenapa? Orang ujian kok. Orang ujian, apa yang perlu dikagumin? Orang dia diuji. Ya, jadi gitu. Apa yang perlu kagum? Nggak apa iri orang ujian. Masa ada orang iri kita nih orang diuji? Iri nggak? Apa iri orang diujian kok ngapain iri? Itu ke orang. Termasuk kita juga ya nggak perlu juga bangga amat orang ujian kok bangga. Kita jadi orang kaya, kita jadi orang hebat, kita bangga. Ngapain kita banggain orang ujian kok bangga? Bangga kapan? Nanti kok udah lulus ujian, udah dapat raport baru boleh bangga. Ada nggak orang lagi diuji bang? Oh mantap kali, ujian aku susah. Nggak ada orang kayak gitu. Mana ada orang pernah bangga dan rata-rata orang kok lagi ujian itu apa? Takut, hati-hati. Aduh lulus nggak ya? Bisa nggak ngerjain? Itu semua orang begitu. Nggak ada orang bangga dengan ujian. Bangga itu kapan? Nanti kalau udah terima rapotnya bagus semuanya, nilainya lulus semuanya, baru boleh bangga. Di situ baru boleh bangga. Maka dalam Al-Quran, dalam surat Al-Haqqah, orang yang diberikan rapot dari tangan kanannya itu bangga dia langsung. Dalam surah Al-Haqqah. Fa amman utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima akhlaftum
fil ayyamil khaliyah. Jadi gitu. Jadi apabila diberikan rapot dari tangan kanannya, itu orang-orang yang lulus, apa dia bilang? Baru boleh bangga. Uqra'u, baca buku nih, baca rapotku nih. Dia nggak mau baca, dia suruh orang lain baca. Kenapa? Inni zonantu anni mulaqin. Aku udah tahu isinya, udah lulus aku, dia bilang. Itu boleh bangga di situ. Jadi kalau udah lulus baru boleh bangga. Kalau sekarang belum, karena sekarang masa ujian. Jadi balik pada yang tadi. Jadi melihat orang lain nggak perlu iri, masa orang diuji kita iri. Nah kita juga gitu, kalau kita kena pun, senang pun kita nggak bangga, kita sendiri, dan juga kita tidak perlu merasa sombong. Kenapa? Orang ujian kok sombong? Itu dalam konteks kaya. Dalam konteks miskin, kalau kita atau kurang atau kita banyak penderitaan, juga kita usah taruh sedih. Orang ujian sama, orang kaya diuji, kita juga diuji, gak usah taruh sedih. Orang ujian kok, hadapi saja. Yang penting lulus ujiannya. Nggak penting soalnya apa, pokoknya lulus ujian, kan gitu. Jangan milih, jangan ya, nanti kalau dalam pelajaran berikutnya bahasanya prinsip-prinsip ujian itu, bahwa ujian yang Allah berikan sama kita itu adalah yang terbaik dengan kondisi kita. Jadi apa yang kita rasakan sekarang, nanti prasangka baiknya kan yang terbaik. Boleh jadi kalau kita berharap ujian orang lain, kita nggak lulus di uji orang lain, gitu loh. Kita sekarang miskin, kita pengen kaya. Jangan-jangan kok diuji kaya kita nggak lulus, gitu loh. Diuji kaya kita nggak lulus, maka Allah kasih yang sekarang, terima saja sekarang. Mungkin inilah kau yang lulus, pilih mana? Pilih ujian orang lain kita nggak lulus, atau yang sekarang kita hadapi kita lulus? Pilih mana? Kan Allah Maha tahu, bagus hadapi ujian kita. Alhamdulillah mudah-mudahan kita lulus di sini. Nggak penting jenis ujiannya apa, yang penting lulus. Yang penting apa? Ahsanu amalanya, itu yang penting. Bukan ujiannya apa, tapi apa? Ahsanu amala. Bisa nggak kita diuji kita berbuat yang terbaik? Ketika diuji miskin, bisa nggak kita berbuat yang terbaik? Diuji kaya, bisa nggak berbuat yang terbaik? Diuji sakit, bisa nggak berbuat yang terbaik? Diuji jelek, bisa nggak berbuat yang terbaik? Diuji ganteng, bisa nggak berbuat yang terbaik? Yang penting itu ahsanu amala, yang terbaik. Jadi nggak perlu iri, nggak perlu dan termasuk kepada kita juga nggak perlu sedih dan nggak usah putus asa orang ujian. Makanya kita hadapi dengan enak semuanya. Itulah kita belajar tentang hakikat ujian. Lebih jernih kita. Jadi nggak perlu sedih-sedih ya. Nengok orang lain nggak perlu kagum dan iri. Ya melihat diri kita kalau kurang pun nggak perlu sedih dan berputus. Karena semua juga orang mereka diuji, kita diuji. Semua ujian orang sama, nggak ada yang satu lebih berat dari yang lain, nggak ada. Tipenya aja yang beda-beda. Tipenya yang beda-beda. Semua sama diuji. Tipenya beda-beda. Cuman orang mengatakan, Ustadz, ujian susah lebih sulit. Ya kita bilang, sebenarnya ujian kaya itu lebih sulit daripada ujian, kalau kita mau timbang-timbang, ujian orang kaya lebih berat daripada orang yang susah. Kenapa? Orang susah tuh cuma modalnya sabar doang, selesai. Kalau orang kaya, waduh, banyak kali tuntutannya, harus ini, harus sedekah dia, nggak boleh sombong. Orang miskin ada yang sombong nggak? Ya hampir nggak ada ujian sombong. Orang kaya ujiannya banyak. Pertama dia harus sedekah, ya, bantu orang, nggak boleh sombong, nggak boleh poya-poya. Banyak kali aturan-aturannya yang dia nggak boleh. Tapi kalau orang miskin cuman apa? Sabar doang, selesai. Jadi kalau kita hitung sebenarnya orang miskin itu lebih ringan ujiannya, karena cuman modalnya apa? Sabar, lulus. Kalau orang kaya nggak cukup dia sekedar memberi saja nggak cukup, dia harus tidak boleh sombong, tidak boleh dia mewah-mewah, gitu. Tidak boleh dia bakhil misalnya. Banyak kali ininya tuntutannya. Kalau orang miskin tuntutannya cuma apa? Sabar. Balik tadi sebenarnya intinya semua orang ujiannya sama. Tidak ada yang satu lebih berat dari yang lain. Tapi Ustadz ada pertanyaan, kok orang makin beriman, makin soleh kok makin berat? Itu sebenarnya sama juga. Walaupun kita bilang makin berat, sebenarnya sama juga. Kenapa? Karena kekuatannya segitu. Contoh pertanyaannya, kalau kita lihat anak SD dengan anak SMA, mana soalnya lebih berat? Kalau dilihat dari gitu memang kelihatan soal anak SMA lebih berat. Tapi apa? Karena untuk anak SMA
Ya sama aja lah beratnya. Anak SMA yang sudah SMA wajarlah ujiannya segitu. Jadi kalau kita bandingkan soalnya antar soal memang kayaknya lebih berat. Tapi apa? Kalau lihat perbandingannya sama aja. Bagi anak SD, ujian anak SD itu susah. Bagi anak SMA, ujian itu ya juga sama. Gitu loh. Istilah kita kapasitasnya. Orang 100, ujiannya 100. 100 bagi 100, 1. Orang yang 20, kapasitasnya ujiannya 20. 20 banding 20, 1 juga. Ya kalau kita bandingkan 100 sama 20, mana lebih besar? 100. Tapi kalau lihat pembandingnya, 100 bagi 100, 1. 20 bagi 20, 1. Pada hakikatnya apa? Sama. Jadi orang soleh dapat ujian yang berat, ya karena dia kekuatannya besar, ya wajar segitu. Masa anak SMA dikasih ujian anak SD, ya nggak adil Tuhan kalau gitu malah. Kita juga nggak mau, masa kita SMA dikasih ujian cetek. Oh sorry dong, merendahkan namanya, betul? Anak SMA dikasih ujian SD, kan merendahkan. Masa anak SMA dikasih ujian 1 tambah 1 sama dengan berapa? 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10 kali 10 sama dengan berapa? Anak SMA ada gitu kan? Itu namanya pengkhianatan. Allah maha baik. Makin tinggi nilainya, ya wajar dong dikasih ujian yang lebih tinggi supaya apa? Makin hebat. Nah ini kita belajar dalam konteks ini. Jadi kalau kita memahami konteks bahwa hidup ini ujian, pertama lebih jernih, kedua tidak terlalu kagum dengan kekayaan-kekayaan, dengan kehebatan, juga tidak perlu iri, dan juga tidak sedih dengan kondisi kita. Kita akan terima semuanya, karena semua adalah uji. Ya. Tipenya silahkan beda-beda, yang penting lulus. Pilih mana? Kaya nggak lulus, miskin lulus. Pilih mana? Kaya lulus Ustadz, berat juga. Ya pokoknya terima apa yang ada. Kondisi kita sekarang. Kalau gitu deh, insya Allah kita akan lulus. Nah sekarang bagaimana cara menghadapi itu semuanya? Ya biar kita bisa lebih, ini kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mari kita baca hamdalah. Doa penutup majelis. Subhanallah, anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.